Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu penggerak. Perkenalkan nama saya Rivela Srihendayani, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMK Negeri 1 Kadipaten Majalengka. Pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan tugas aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif dengan fasilitator Bapak Johari SPDI dan pengajar praktik Ibu Nenah Eja Widiawati SSM Hum. Berikut akan disajikan video diseminasi budaya positif di SMK Negeri 1 Kadipaten yang saya lakukan. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua hingga kita bisa berkumpul di tempat yang baik ini dalam rangka mendengarkan diseminasi aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif yang akan disampaikan oleh Ibu Rivela Hendayani, calon guru penggerak angkatan 11. Sholawat serta salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan kita selaku umatnya. Dalam kesempatan yang baik ini, saya selaku moderator akan memandu acara diseminasi ini dengan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua pemaparan materi, yang ketiga penutup. Baik Bapak Ibu semua, untuk mengawali acara ini, langsung saja kita perdengarkan pemaparan diseminasi aksi nyata modul 1.4 dari Ibu Rivela Srihendayani MPD, calon guru penggerak angkatan 11. Kepadanya disilakan. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih Bu Adelina yang sudah mempersilahkan. Terima kasih juga Bapak Ibu semua yang sudah berkenan hadir pada kegiatan diseminasi hari ini. Suatu kehormatan bagi saya Bapak Ibu semuanya dapat hadir pada kali ini. Nah, untuk di sini untuk mempersingkat waktu gitu ya. Tapi sebelumnya saya ingin mencoba dulu. Bapak Ibu di sini sudah semangat belum ya? Ada yang belum? Oke, kalau belum berarti coba kita sepertinya juga ada yang sudah mengantuk. Kita ice breaking dulu ya. Oke. Boleh Pak Ibu semuanya berdiri terlebih dahulu. Oke. Nah baiklah Pak Ibu, kalau misalnya saya bilang kalau saya bilang pagi, berarti Bapak Ibu tepuk 1 kali. Kalau saya bilangnya siang, Bapak Ibu tepuknya 2 kali. Kalau misalnya saya bilang malam, Bapak Ibu tidak perlu tepuk, tidak perlu apa-apa, seperti tidur saja. Dulu ya, siap Bapak Ibu? Siap. Oke, kalau siap, coba sekarang kita mulai. Pagi, siang, malam. Pagi, siang, malam. Siang, malam. Maafin ya. Oke, sekali lagi. Pagi, siang. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Tepuk tangan untuk kita semuanya ya. Oke, terima kasih. Nah, sudah ice breaking. Berarti sudah semangat ya Bapak Ibu ya? Belum. Udah, oke, baiklah kalau udah. Nah, di sini saya akan memaparkan sedikitnya tentang materi budaya positif. Di sini sebelum saya memaparkan, saya sedikitnya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Bapak Ibu semuanya.
terkait budaya positif. Apa yang ada di benak atau pikiran Bapak Ibu terkait budaya positif? Ada yang bisa ngasih pendapatnya? Ya boleh Ibu, tadi gimana? Budaya positif itu adalah kebiasaan yang baik, ya gitu. Iya bagus. Tepuk tangan dulu dong buat Ibu Siti. Iya betul. Budaya positif itu adalah kebiasaan baik Bapak Ibu. Oke. Yang lain ada? Oke. Bapak Ibu kalau misalnya budaya positif itu sangat penting tidak? Betul, sangat penting. Nah, budaya positif ini sangat penting diterapkan di seluruh sekolah, khususnya di sekolah kita di SMKN Negeri 1 Kadipaten. Kenapa penting? Karena budaya positif ini dapat menumbuhkan motivasi intrinsik yang ada dalam diri kita, khususnya yang ada dalam diri peserta didik, sehingga akan terbentuk rasa tanggung jawab dalam diri peserta didik, kemudian akan terbentuk nilai-nilai kebajikan yang lainnya, sehingga akan tercapainya profil belajar Pancasila seperti itu. Nah, baiklah kita lanjut saja. Nah, di sini ada konsep inti budaya positif. Di sini yang pertama itu tentang perubahan paradigma belajar. Kemudian tentang disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, ini semua merupakan konsep inti yang ada dalam modul budaya positif. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu di sini saya meminta maaf terlebih dahulu. Bukan saya maksud untuk menggurui ya Bapak Ibu ya. Ini merupakan salah satu tugas saya di calon guru penggerak modul 1.4 gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini sekarang kita ke perubahan paradigma belajar. Nah, di sini Bapak Ibu semuanya sudah mendengar atau sudah terbiasa mendengar dengan kata pembelajaran yang berpusat pada guru atau pembelajaran yang berpusat pada siswa. Sudah Bapak Ibu? Sudah. Nah, apa sih pembelajaran yang berpusat pada guru atau pembelajaran yang berpusat pada siswa? Di sini ada yang mau memberikan pendapatnya? Boleh, silakan. Ya, Bu Haji, gimana? Bismillahirrahmanirrahim, izin menjawab Bu Bella. Ya, Ibu silakan. Kalau pendidikan yang berpusat pada guru, tentu saja di sini guru yang aktif, sementara murid hanya menerima apa yang disampaikan oleh guru. Jadi tanpa adanya timbal balik dari murid itu sendiri. Sedangkan kalau berpusat pada murid, di sini adalah murid yang kita gali kreativitasnya, murid yang kita gali inovasinya dan sebagainya. Jadi di sini peran guru itu hanya sebagai media pembelajaran atau sebagai pembimbing dalam belajar. Begitu mungkin menurut pendapat saya. Ya, bagus Ibu. Ya, Oke, baik Ibu, terima kasih. Tepuk tangan lagi dong buat Ibu Haji Supri. Ya, baik Ibu, betul. Pembelajaran yang berpusat kepada guru itu adalah seperti guru yang aktif dalam proses pembelajaran. Sedangkan kalau pembelajaran yang berpusat pada peserta didik itu adalah guru sebagai fasilitator, memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan minat dan bakatnya, sehingga akan tergali potensi-potensi yang ada dalam diri peserta didik itu. Nah, di sini perubahan paradigma baru itu kita kaitkan dengan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Pada zaman dahulu gitu ya, biasanya kita itu pembelajaran menggunakan metode ceramah ya Bapak Ibu ya. Teacher center. Nah, sekarang dengan perubahan paradigma baru ini kita diarahkan untuk menggunakan metode
metode pembelajaran di mana pembelajaran ini mengedepankan atau menggerakkan peserta didik sebagai subjek belajar gitu. Dan seorang gurunya itu hanya sebagai fasilitator, mengembangkan minat dan bakat peserta didik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat jiwanya seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu semua kira-kiranya sudah menerapkan pembelajaran yang berpusat pada siswa ataukah masih menggunakan tipe yang lampau berpusat pada guru? Kombinasi, campuran, berarti tergantung dengan situasi gitu ya Ibu ya. Fleksibel, oke, nah betul Pak Ibu. Nah, namun alangkah baiknya itu ketika pembelajaran itu harus mengembangkan potensi peserta didik. Jadi kita dalam pembelajaran itu mengembangkan potensinya itu dengan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau pembelajaran yang berdiferensiasi seperti itu. Nah, ini pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga apa? Nah, sehingga kebutuhan-kebutuhan yang dimiliki peserta didik atau yang sedang dibutuhkan oleh peserta didik itu dapat tergali gitu, dapat terpenuhi gitu melalui pembelajaran yang berdiferensiasi atau pembelajaran berpusat pada peserta didik. Sehingga apa? Nanti ketika pembelajaran sudah berdiferensiasi dalam proses pembelajaran di kelas, kebutuhan peserta didik ini dapat terakomodir, dapat terlayani gitu ya. Nantinya akan membentuk yang namanya motivasi intrinsik dalam diri peserta didik dan akan tercapainya profil pelajar Pancasila seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu semuanya ada yang namanya profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu sudah mendengar ya yang namanya profil pelajar Pancasila? Sering, iya betul. Kemudian juga terpampang ya di sekolah kita ada gambarnya profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu apa aja Bapak Ibu? Yang pertama apa? Iya betul, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian apa lagi yang keduanya? Ya betul, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong, kreatif dan mandiri, betul, dan bernalar kritis juga. Nah, ini adalah profil pelajar Pancasila yang ingin kita gali dalam diri peserta didik. Harapannya dengan paradigma baru ini profil pelajar Pancasila itu sudah tertanam dalam jiwa peserta didik seperti itu. Nah, kemudian ada disiplin positif. Nah, dan nilai-nilai kebajikan. Bapak Ibu, kalau misalnya kata disiplin, dalam benak Bapak Ibu itu disiplin apa sih? Sesuai aturan, ya betul Bu Adel. Kemudian apalagi? Kalau budaya apa, kalau misalnya disiplin, hukuman, ya, gitu ya. Nah, biasanya ketika kita berbicara disiplin itu dalam kegiatan di pembelajaran di sekolah ataupun di lingkungan sekolah itu identiknya disiplin itu dengan hukuman, gitu ya, dengan hukuman, dengan aturan, tata tertib sekolah, gitu ya. Padahal konteksnya lebih dari itu. Disiplin itu ya. Nah, di sini kita akan bahas tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Nah, disiplin itu kata-katanya itu tidak hanya dengan aturan atau tata tertib sekolah saja gitu ya. Disiplin itu lebih kepada apa ya namanya itu proses belajar seperti itu. Nah, di sini ada kata asalnya gitu ya. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini adalah disiplin diri gitu ya. Disiplin diri dari peserta didik gitu. Jadi tidak hanya sebatas aturan ataupun kata tertib, tapi lebih kepada disiplin diri seperti itu. Nah, kita sambungkan dengan disiplin positif. Nah, disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran,
serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, dan hukuman. Seperti itu. Tujuannya untuk apa? Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi disiplin positif ini itu adalah menumbuhkan gitu ya, menumbuhkan motivasi intrinsik sehingga akan memunculkan rasa tanggung jawab dalam diri peserta didik. Peserta didik akan mampu mempertanggungjawabkan apa yang ia lakukan. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya ini akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi diri untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan, seperti itu. Nah, ini ada contoh-contoh untuk nilai kebajikan yang saya ambil ini adalah salah satu dari institusi ataupun organisasi. Nah, di sini ada 3 yang saya ambil, walaupun sebetulnya masih banyak ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini saya mengambil tentang profil pelajar Pancasila yang sudah tidak asing lagi kita dengar. Di sini untuk nilai kebajikannya itu tadi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis, seperti itu. Kemudian yang kedua ada Ibu Primary Years Program gitu atau FYP gitu ya. Nah, di sini nilainya itu adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, itu kan ya, menghargai, kreativitas, kerjasama, percaya diri gitu ya. Sekarang di zaman-zamannya sekarang anak-anak kita itu kadang suka insecure Bapak Ibu gitu ya. Padahal tidak perlu insecure gitu ya, karena setiap manusia itu memiliki keunikan masing-masing gitu ya. Nah, kita itu di sini harus menumbuhkan rasa percaya diri dalam peserta didik, seperti itu. Nah, di sini juga ada keterampilan hidup. Nah, untuk keterampilan hidupnya ini adalah atau life skillnya ini dapat dipercaya, pendengar yang aktif, seperti itu ya. Nah, di sini juga ada tidak merendahkan orang lain, kemudian memberikan yang terbaik bagi diri sendiri. Nah, itu yang sangat-sangat sulit gitu ya Pak Ibu. Terkadang kita itu selalu memikirkan perasaan orang lain, selalu memberikan pelayanan yang prima untuk orang lain. Tetapi kita lupa bahwa memberikan yang terbaik untuk diri sendiri itu jauh-jauh sangat lebih penting ketimbang memberikan pelayanan yang baik untuk orang lain. Kita bahagiakan diri kita dulu, baru kita bahagiakan orang lain, seperti itu. Nah, di sini selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kayak di sini Pak Ibu semuanya membutuhkan apa? Pak Api butuh apa sekarang? Butuh duit, Pak Api butuh duit. Ya bagus Pak Api. Kayak sebelah sini ini ibu-ibu butuh apa? Bu Ratna butuh apa Bu Ratna? Kasih sayang. Oh, butuh kasih sayang gitu ya. Butuh kasih sayang. Kalau Pak Jenal butuh apa? Oh, berarti butuh kegembiraan mungkin ya Pak Jenal ya, biar tidak mengantuk seperti itu. Ibu-ibu yang di belakang ini butuh apa? Yang pink sama hijau ini butuh makan, iya betul. Nah, itu semua adalah kebutuhan dasar manusia, kebutuhan kita ya sebagai manusia. Nah, betul Pak Ibu. Di sini ada yang namanya kebutuhan dasar manusia. Ada itu kasih sayang seperti itu, iya benar. Makan juga ada Pak Api, Api butuh duit juga ada gitu ya. Oke. Iya betul senyum
gitu ya. Oke, di sini ada kebutuhan dasar manusia. Nah, apa sih kebutuhan dasar manusia itu? Di sini adalah kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan kita lakukan mempunyai tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Kita berangkat ke sekolah juga salah satu kebutuhan dasar manusia. Untuk dapat apa Ibu Haji, Mangga, Ibu Ega juga? Untuk apa Ibu? Betul, untuk dapat pengakuan, untuk dapat gaji, betul itu benar. Untuk dapat gaji karena hidup itu butuh uang ya Bapak Ibu. Oke. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini ada kebutuhan yang pertama itu adalah kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging seperti itu ya. Gitu. Tapi yang pertamanya lagi adalah sebelum kasih sayang itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Betul, itu kebutuhan yang paling utama. Kalau bahasanya ekonomi itu primer banget gitu ya, gitu. Nah, di sini tadi seperti yang Ibu Mona bilang, adalah kebutuhan untuk makan. Jadi itu masuknya ke dalam kelompok bertahan hidup. Selain makan, kita butuh yang namanya pakaian, gitu ya. Kebutuhan akan rumah seperti itu. Selanjutnya ada yang kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini juga kebutuhan yang kita butuhkan juga karena kita ketika hidup tanpa adanya rasa kasih sayang gitu akan hambar ya Bapak Ibu, seperti makan tanpa garam seperti itu ya. Oke. Nah, di sini juga ada kebutuhan kekuasaan atau power. Nah, seperti tadi yang Ibu sampaikan bahwa kekuasaan. Nah, di kekuasaan di sini berhubungan dengan prestasi seperti itu. Apa yang kita capai, ingin ada pengakuan dari orang lain seperti itu. Nah, kemudian ada yang namanya kesenangan. Tadi seperti yang kata Pak Jenal itu, untuk menghindari rasa kantuk kita butuh yang namanya kesenangan. Betul Pak Jen? Kalau Pak Jen, kalau biar senang itu suka kemana Pak Jen? Ke Alfa, iya Ibu jalan-jalan. Di sini Bapak Ibu udah ke Alfa belum? Belum. Sebentar lagi ya cair TPP-nya kita ke Alfa jalan-jalan seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya itu ada kebebasan. Nah, ini juga termasuk kebutuhan dasar manusia. Ketika kita berada dalam suatu lingkungan tanpa adanya rasa bebas, seperti rasanya di penjara ya Bapak Ibu ya. Jadi kita membutuhkan yang namanya rasa kebebasan gitu. Rasa ingin mengembangkan apa yang kita punya, ingin memberikan pendapat tanpa harus takut pendapat kita itu memberikan dampak yang tidak baik seperti itu. Jadi kebebasan di sini adalah sangat penting juga. Nah, selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Oke, di sini motivasi perilaku manusia tadi sudah dibahas sebelumnya ya. Nah, di sini motivasi perilaku manusia itu ada 3 Bapak Ibu. Nah, yang pertama di sini itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, Bapak Ibu semuanya yang suka di depan nih, yang suka di bagian depan halaman ketika masuk sekolah, pasti melihat anak didik kita ada yang lari-lari gitu ya. Ada yang biasa-biasa saja, ada yang gercep lari-lari ke sekolah biar tidak tidak melewati batas waktu gitu ya. Nah, sebetulnya ketika anak kita cepat-cepat ke sekolah itu, apakah mereka itu sesuai dengan keinginannya? Maksudnya itu sudah tertanam dalam dirinya, ataukah mereka itu takut karena takut dihukum atau ditegur Bapak Ibu? Takut dihukum ya gitu ya. Nah, kita sebetulnya tidak tahu apakah dari semua peserta didik kita itu ketika mematuhi aturan itu atau mematuhi tata tertib, apakah mereka itu sudah dari dalam dirinya ataukah hanya memang sebatas karena takut dihukum. Nah, ini adalah salah satu motivasi pertamanya gitu ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, itu merupakan motivasi eksternal, jadi motivasi dari luar ya Pak Ibu.
Oke, yang kedua ini adalah motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Di sini Bapak Ibu kadang suka nggak kalau misalnya ingin melakukan sesuatu kalau ada imbalannya? Betul, jelas, iya. Iya, benar mengawas, betul. Iya betul ya Mbak Haji ya. Kalau Pak Apit itu mendapatkan imbalannya pengennya apa contohnya Pak Apit? Uang lagi, karena uang itu bagaikan darah dalam tubuh gitu ya. Kata bapak dosen saya selalu terngiang-ngiang Bu gitu dalam waktu kuliah itu, uang itu ibaratnya darah dalam tubuh. Pada waktu saya kuliah itu saya berpikir maksudnya apa ya gitu. Mungkin karena belum sampai waktu itu. Tetapi ketika bilang sekarang, oh iya betul. Karena uang itu walaupun bukan segalanya, tapi apa-apa butuh uang gitu ya. Betul. Jadi uang itu ibarat darah dalam tubuh seperti itu. Oke, nah ini yang kedua juga untuk mendapatkan imbalan itu adalah motivasinya eksternal dari luar seperti itu ya. Nah, sebaik-baiknya motivasi itu adalah motivasi yang untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Jadi sudah tertanam dalam dirinya ingin melakukan sesuatu itu tanpa ada dorongan dari siapapun, tapi dari dalam dirinya. Itu merupakan motivasi intrinsik seperti itu. Nah, ini merupakan tujuan dari budaya positif itu adalah motivasi intrinsik, motivasi yang ada dalam diri peserta didik. Kemudian selanjutnya ngomong-ngomong dengan motivasi belajar, Bapak Ibu, di sini ada yang namanya hukuman, konsekuensi, gitu ya, konsekuensi dan restitusi. Dari ketiga ini, Bapak Ibu kalau hukuman sama konsekuensi itu sudah biasa ya mendengarnya ya. Kalau restitusi sudah biasa juga ataukah baru pertama kali Bapak Ibu? Baru, betul. Saya juga baru mengetahui yang namanya restitusi itu setelah pendidikan CGP, Bapak Ibu. Pendidikan guru penggerak. Di sini saya belajar tentang restitusi, gitu ya. Nah, kalau misalnya hukuman, apa sih perbedaannya dari hukuman, kemudian konsekuensi dan restitusi? Nah, ini perbedaannya adalah yang pertama, kalau hukuman itu tidak terencana, jadi tiba-tiba. Ketika anak didik kita melakukan kesalahan, misal gitu ya, terlambat masuk sekolah gitu kan ya, pasti kita spontan menyebutkan lari, kamu lari gitu, kamu bending, kamu squat jam atau misalnya kamu yang lainnya gitu ya. Nah, itu adalah merupakan hukuman tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi karena yang hukuman itu tidak ada kesepakatan terlebih dahulu. Jadi di sini murid tidak tahu apa yang akan terjadi ketika dia melakukan kesalahan atau misalnya seperti itu. Kemudian terjadi satu arah berupa hukuman fisik, nah atau psikis gitu ya. Di sini Bapak Ibu kadang suka menghukum nggak? Tidak. Pernah tidak? Tidak, oke, bagus. Berarti Bapak Ibu ini luar biasa ya, tidak suka menghukum. Oke, bagus. Nah, tapi kadang kita melihat di TV-TV gitu ya, ketika anak didik kita itu melakukan kesalahan atau tidak mematuhi peraturan tata tertib sekolah, suka memberikan hukuman. Hukuman yang itu yang namanya fisik, jadi seperti misalnya lari mengelilingi lapang bola seperti itu atau lapang upacara. Nah, di sini juga ada psikis gitu ya. Ini yang sangat-sangat, kalau yang namanya fisik itu ketika sudah dihukum capek sudah gitu ya. Tapi ketika psikis gitu ya akan tertanam terus Bapak Ibu gitu ya. Psikis itu adalah dari ucapan. Jangan sampai kita ya Bapak Ibu ketika anak kita berbuat salah kita spontan gitu ya, tidak sadar melakukan memberikan hukuman psikis gitu. Kadang itu yang membuat anak down tuh seperti itu dan akan terngiang-ngiang gitu ya. Nah, di sini ada konsekuensi. Nah, kalau konsekuensi ini terencana, sudah disepakati. Jadi kita itu sudah ada kesepakatan seperti di sekolah kita.
kita memberikan yang namanya peraturan tata tertib dalam sebuah lembar kertas. Kemudian ada kesepakatan antara orang tua dengan sekolah berikut peserta didik. Ketika peserta didik di sini melakukan kesalahan, mereka sudah tahu kesalahan apa ya, kesalahannya apa, kemudian sanksinya apa, seperti itu. Nah, itu adalah konsekuensi. Contohnya ketika peserta didik tidak memakai atribut sekolah, misalnya nanti dikasih poin berapa gitu. Kemudian hal lainnya apa, atau misalnya ketika terlambat akan diberikan sanksi apa, seperti itu. Itu adalah konsekuensi gitu ya. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman walaupun konsekuensi ini sudah ada peraturan atau kesepakatan dari dua belah pihak, tetapi yang namanya konsekuensi itu memberikan dampak yang tidak nyaman kepada peserta didiknya. Kemudian selanjutnya adalah sikap guru selalu memonitor murid. Betul tidak nih? Di sini ada Ibu Wakasek Kesiswaan. Coba. Iya, ada. Di sini juga ada. Oke. Oke, Bu. Kalau misalnya sikap guru selalu memonitor murid gak sih, Bu? Kalau misalnya murid itu salah? Ya tergantung dari kondisi, nggak mesti harus dimonitor. Mhm. Kesalahan berat dimonitor. Iya, contohnya, Bu. Ya seperti dia berulang-ulang sudah dikasih tahu jangan kabur itu kalau tertahan itu dimonitor dia itu. Tapi kalau dia baru itu dan terbawa-bawa, mungkin ketika itu juga dia akan salah. Iya, bagus. Tepuk tangan dulu dong buat Ibu Tini yang luar biasa sudah memberikan contohnya. Ya, betul. Nah, itu adalah salah satu bentuk konsekuensi Bapak Ibu ya. Nah, yang ketiga adalah restitusi. Nah, di sini adalah restitusi gitu ya. Restitusi itu apa? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah, proses di sini akan ada terjalinnya kolaborasi gitu ya. Nah, kolaborasi ini yang mengajarkan murid mencari solusi. Jadi, restitusi itu akan adanya komunikasi terlebih dahulu antara guru dengan peserta didiknya. Tidak langsung ujuk-ujuk atau tiba-tiba langsung ketika anak berbuat salah, kamu bedik, kamu lari gitu ya. Gitu. Tapi tidak seperti itu, tapi akan ada dialog atau berkolaborasi dulu dengan peserta didik gitu ya. Contohnya misalnya guru itu berkomunikasi dengan peserta didik, kenapa kamu melakukan hal seperti itu gitu. Kemudian nanti gurunya bilang, nah, kamu bukan satu-satunya orang yang membuat kesalahan. Jangan pernah menyalahkan diri kamu gitu ya. Nah, kemudian apa tindakan yang sudah kamu lakukan? Seperti itu baru nanti gurunya itu akan menggiring atau mengarahkan peserta didik untuk mencari solusi dari apa yang sudah dia lakukan. Apakah dia ingin merubah perilakunya ataukah masih bertahan dengan perilaku yang lama, seperti itu. Nah, ini restitusi sehingga akan memunculkan yang namanya rasa tanggung jawab dalam diri peserta didik, dan yang mencari solusinya itu peserta didik itu sendiri gitu ya. Jadi peserta didik akan memunculkan, oh iya ya Bu gitu ya, saya tidak akan seperti itu, kemudian nanti solusinya ini seperti itu. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru dan contoh penerapannya. Oke. Bapak Ibu. Nah, di sini ada penghukum, ada yang namanya teman, pembuat rasa bersalah, pemantau, dan manajer. Nah, sebelum ke pemaparan, coba saya ingin bertanya terlebih dahulu. Di sini Bapak Ibu, kita refleksi ya Bapak Ibu ya. Kita lihat lagi ke belakang. Bapak Ibu di sekolah ini ketika memperlakukan peserta didik memposisikan sebagai apa Bapak Ibu? Coba kita renungkan, kita isi dalam ini ya, sticky note ya. Siap Bapak Ibu? Siap. Oke, Bapak Ibu. Nah, ini sticky note-nya akan saya berikan. Oke. Ya, Pak Ibu kan. Ya,
Coba sebagai apa? Kalau pernah merasa berkali-kali berbagai macam posisi, gimana? Supaya Apa Bu? Kalau dua posisinya? lebih dari satu. Boleh Ibu. Sekarang Bapak Ibu boleh menulisnya kalau misalnya lebih dari satu. Nanti isi lagi di sticky note yang berbeda warnanya ya. Siap Bapak Ibu ya. Nah boleh sekarang Bapak Ibu tuliskan terlebih dahulu dalam sticky note-nya. Apakah posisi Bapak Ibu sebagai penghukum, teman, pembuat rasa bersalah, pemantau atau manajer? Kalau sudah, boleh Bapak Ibu tempel di sebelah sini. Kalau penghukum sebelah sini, kalau pembuat merasa bersalah di sebelah sini, manajer sebelah sini, teman dan pemantau sebelah sini. Boleh silakan. Iya, itu contohnya Bapak. Nanti kita bahas ya. Oke. Coba Pak Afid isi dulu. Jangan terpaku kepada itu ya, tapi kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu di sekolah memperlakukan peserta didiknya seperti apa? Apakah sebagai teman memperlakukan peserta didik, atau Pak sebagai penghukum dan lain sebagainya? Boleh Bu Haji, semangat, ayo tempel. Dibalik, gak apa-apa Bu Haji. Nah, seperti itu. Luar biasa nih ibu-ibu, ayo ijo-ijo. Ini transfer juga, delete gitu. Titip pesanan ya. Calo, gitu. Oke, boleh. Iya. Luar biasa ya ini sesuatu. Oke. Seperti sehari ini sesuatu ya gitu. Nanti aku nyanyi ya. Oke ya nih. Siap Bu Ratna, terima kasih. Oke. Nah, di sini ada penghukum. Oke, di sini ada penghukum satu orang, kemudian pembuat merasa bersalah satu orang, manajer 4 orang, pemantau satu orang, dan kebanyakannya sebagai teman ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini coba saya ingin yang pertama dulu deh, yang penghukum. Siapa di sini Bapak Ibu yang menuliskan penghukum? Oke, Ibu Adel, silakan Ibu Adel memberikan pendapatnya kenapa sebagai penghukum. Boleh Ibu Adel. Oh boleh, boleh, boleh. Bu Adel. Iya, biar kelihatan wajah cantiknya. Gitu. Oke. Mungkin pernah saya lakukan zaman dulu. Memang itu ya kadang-kala mungkin karena belum tahu teorinya, sering sekali saya menghukum anak-anak terkait dengan misalkan ya karena memang satu tujuannya adalah mendisiplin anak-anak begitu. Nah contoh kecilnya adalah ketika pembelajaran berlangsung gitu ya, dan anak itu tidak fokus terhadap saya sendiri, saya merasa tidak dihargai dan lain sebagainya, sehingga saya langsung menghukumnya ketika itu kan memang tanpa direncana ya, jadi suruh keluar dari kelas. Pernah seperti itu. Sekarang pun pernah dulu waktu di kepemimpinan juga sering yang menghukum anak-anak yang salah gitu, jadi betul-betul saya menyadari bahwa saya pernah menjadi di posisi penghukum. Terima kasih. Ya, tergantung kondisinya ya Bapak Ibu ya. Terima kasih, tepuk tangan dulu dong buat Ibu Adelina. Oke, terima kasih ya Bu ya. Nah di sini coba saya ingin ke pemantau dulu deh, ke pemantau. Siapa kalau yang pemantau di sini menulis? Oke Bu Ratna, boleh Bu Ratna berdiri Bu Ratna. Oke Bu Ratna, boleh ke sini Bu Ratna, kita ke depan. Biar menemani saya. Sini Bu Ratna. Oke, tidak apa-apa Bu Ratna. Oke. Kayak gimana Bu Ratna? Ibu Bella sebetulnya beberapa hal memang pernah saya lakukan selama saya menjadi guru, tapi sejauh ini ketika dilihat oh ternyata memang selama ini sebagian besar saya memposisikan diri sebagai pemantau, walaupun ya tidak selalu seperti itu gitu. Ini berkaitan dengan ketika misalnya terjadi pelanggaran terhadap peserta didik saya, anak didik saya. Kalau itu terjadi,
biasanya gini, orang atau anak atau peserta didik yang melakukan kesalahan, saya ingat. Nah, jadi ingat dia melakukan itu lagi atau tidak, seperti itu. Iya, baik. Terima kasih. Tepuk tangan dulu dong buat Ibu Ratna. Oke, iya betul ya. Terkadang kita juga perlu ya memantau. Memantau di sini maksudnya bukan memantau yang seperti apa ya, tapi melihat perkembangan peserta didik seperti itu yang Bu Ratna lakukan ya, agar tidak melakukan lagi tindakan yang sama seperti itu. Nah, di sini ada yang pembuat merasa bersalah. Coba siapa di sini yang menuliskan ini? Ayo, ngacung. Siapa Pak Apin? Oke Pak Apin, gimana Pak Apin? Gak apa-apa, Pak Apin jangan tegang. Oke aja. Gimana Pak Apin? Dari kelima posisi kontrol tersebut, saya sering melakukannya fleksibel sih. Kita bisa ketemu hukum, menjadi teman, menjadi manajer, ataupun pemantau. Dilihat dari posisi anak tersebut. Ketika misalnya anak tersebut memang sering melakukan kesalahan, biasanya saya berada di posisi membuat merasa bersalah seperti itu. Karena perilakunya berulang-ulang. Tetapi ketika misalnya hanya satu kali, bisa saya posisinya sebagai teman seperti itu. Jadi kasusnya dilihat dari berapa kali anak melakukan pelanggaran tersebut. Oke, tepuk tangan dulu dong buat Pak Apin. Jadi tergantung kondisinya ya, dan apa yang dilakukan peserta didiknya, apakah satu kali ataukah berulang-ulang. Ya betul ya Pak Apin ya. Nah di sini coba saya ingin ke manajer. Nah di sini manajer sudah ada 4 orang, luar biasa ya. Coba siapa dari perwakilan 4 orang yang ingin memberikan pendapatnya? Boleh Ibu kesiswaan lagi? Boleh. Enggak. Tadi apa yang kata Pak Apin juga itu bisa dikondisikan ke lima itu, bisa dikondisikan sebenarnya baik-baik aja kan, tujuan utamanya adalah siswa menjadi sadar dan menjadi tidak mengulangi gitu. Yang mana aja dari yang paling mujarab itu intinya siswa itu tidak mengulangi itu sebetulnya. Terus sebagai manajer ya, sebelum kita memberikan solusi, dia harus tahu dulu kesalahannya apa. Contoh nih yang sering di kelas pakai lipstik, lalu harus bagaimana? Dihapus itu. Nah itu kan dia sendiri yang jawab. Ya betul. pakai lipstik itu diperbolehkan tidak? Tidak. Lalu harus bagaimana? Jangan pakai itu. Kamu masih merah. Dihapus itu. Dia sendiri yang hapusnya. Iya bagus, betul Kamu betul. ambil tisu, kelihatan bahwa di tisu itu merah, ya berarti itu orang lain yang melihat, dia sendiri kan nggak bisa melihat bibirnya. Tapi ketika di tisu merah, dia sendiri yang melakukannya seperti itu kurang lebih. Oke, terima kasih Ibu Tini, sungguh luar biasa ya tepuk tangan ya. Betul Bapak Ibu, jadi Ibu Tini ini melakukan diskusi terlebih dahulu ya. Tidak main kat-kat, tidak main hukum-hukum gitu ya Bu Tini ya. Jadi dalam diskusi itu kemudian akan adanya terjalin apa ya, memunculkan motivasi, kemudian si peserta didiknya itu akan tahu dia sendiri yang berbuat salah seperti itu, dia sendiri yang akan mengakui kesalahannya dan mencari solusinya seperti itu ya. Seperti itu. Oke, tapi begini ini sebagai manajer tidak membuat anak itu merasa tertekan seperti itu ya. Nah ini ada yang sebagai teman, coba. Kalau sebagai teman di sini siapa yang ingin memberikan kesempatan? Boleh, oke. Yang sebagai teman siapa yang mau ingin memberikan pendapatnya? Boleh. Siapa di sini? Ibu Mona udah pada siap kayaknya ini. Oke, Mona mangga. Kurang lebih sudah terwakili sama Pak Apin tadi ya. Jadi mungkin kalau saya sekarang lebih memposisikan seringnya mungkin sebagai teman, karena yang pertama saya ngajarnya di banyak kelas juga, jadi nggak banyak juga ketika di kelas saya banyak menjadi hal yang misalnya kesalahan anak gitu. Jadi paling saya mengingatkan sebagai teman aja gitu supaya tidak terjadi lagi, dan alhamdulillah sejauh ini saya masih efektif dengan itu gitu ya. Jadi tapi pernah juga saya membuat hukuman, tapi anaknya itu ketika saya masuki kayaknya agak kapok gitu, agak Kaku gitu ya, jadi takut lagi gitu. Tapi mungkin saja untuk beberapa kasus bisa saja memang semuanya bisa di posisi yang mana.
tergantung situasi. Tergantung situasi, betul. Terima kasih, tepuk tangan lagi dong buat Ibu Mona. Oke. Ya, betul. Nah, ini adalah ketika kita memposisikan posisi kontrol kita sebagai guru itu dari Bapak Ibu semuanya itu berpendapat adalah tergantung posisinya, tergantung situasinya gitu ya. Pada saat seperti apa kita memposisikan sebagai penghukum, teman, pemantau, ataupun manajer. Tapi Bapak Ibu, sebaik-baiknya posisi kita sebagai guru, posisi kontrol itu, alangkah baiknya itu kita adalah sebagai manajer. Seperti itu ya Bapak Ibu. Saya juga sama, masih berproses, masih belajar gitu ya. Kadang ketika memperlakukan atau memberikan timbal balik dari apa yang peserta didik itu lakukan itu sifatnya spontan gitu ya. Jadi kadang kita langsung judge gitu ya, penghukum gitu ya. Kadang kita juga bisa sebagai teman gitu ya. Tapi sebaik-baiknya itu adalah kita sebagai idealnya sebagai manajer seperti itu. Kenapa? Karena ketika penghukum itu anak akan merasa dia satu-satunya orang yang merasa bersalah, seperti dia satu-satunya orang yang melakukan kesalahan, kemudian akan tertanam dalam dirinya itu akan ada rasa terngiang-ngiang gitu ya, seperti itu. Ada ketakutan juga. Nah kalau teman gitu ya, teman itu bagus Bapak Ibu ya. Kadang kita juga perlu memposisikan sebagai teman gitu. Namun kadang ketika kita memposisikan sebagai teman, kadang anak itu suka melewati batas Bapak Ibu gitu ya. Jadi kita itu harus menjaga harkat kita juga sebagai guru. Karena zaman sekarang itu anak-anak ketika kita memfasilitasi kita sebagai teman, kita itu anak itu kadang juga akan melunjak seperti itu ya. Seperti itu. Nah kemudian pembuat rasa bersalah. Nah ini jangan sampai ya Bapak Ibu, dan mudah-mudahan tidak terulang lagi ketika pembuat rasa bersalah. Nah ini akan membuat anak itu merasa satu-satunya yang membuat kesalahan dan dia akan merasa sangat bersalah, sehingga akan terpaku di pikirannya itu, saya berbuat salah gitu ya gitu. Jadi ngedon seperti itu. Nah pemantau gitu ya sama. Nah ini bagusnya adalah sebagai manajer Bapak Ibu. Oke. Sehingga nanti akan tumbuhnya motivasi intrinsik peserta didik dan profil pelajar Pancasila dari peserta didik itu dapat tergali seperti itu. Nah ini di sini ada video Pak Ibu. Sebelum ke video coba di sini dulu. Nah ini ada 5 posisi kontrol guru Bapak Ibu dan contoh penerapannya ini. Nah di sini ketika kasusnya itu adalah siswa tidak memakai atribut sekolah dengan lengkap saat upacara bendera. Nah di sekolah kita juga kadang ada anak yang seperti itu ya Bapak Ibu ya, gitu ya. Banyak gitu ya. Ibu Tini ini udah biasa nih lihat anak-anak yang kadang main handphone. Ingat saya minggu kemarin Bu Tini sampai bilang anak-anak main handphone aja gitu ya. Sampai dibawa sama Bu Tini sampai ke kantongan gitu ya, Bu Tini ya gitu ya. Oke. Nah di sini ada penghukum. Nah contohnya ketika kita sebagai penghukum itu adalah hormat, misalnya gini, hormat pada bendera selama 1 jam gitu. Jadi nanti nyuruh anak kamu hormat gitu ya Pak. Kamu hormat pada bendera selama 1 jam. Nah itu contoh bentuk hukuman. Nah kalau sebagai teman, kalau sebagai teman ini ucapannya seperti ini salah satunya. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu ya. Gitu. Sekali ini aja, gitu ya. Ya sudah, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah itu kalimat salah satunya tentang sebagai posisi teman. Nah kalau pembuat rasa bersalah, contohnya gini, berapa kali ibu harus beritahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Nah kata mengecewakan ini tuh akan terpahat dalam hatinya itu, wah saya mengecewakan ya. Jadi anak itu akan merasa bersalah seperti itu.
Kemudian ada pemantau. Nah, contohnya kalau pemantau ini adalah kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya kan, gitu ya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi, seperti itu. Kalau pemantau itu mungkin bahasanya lebih halus, gitu ya, tapi tetap akan ada rasa tidak nyaman pada peserta didik karena terasa dipantau, seperti itu, diawasi ya, betul Ibu ya. Nah, kemudian di sini ada manajer. Kalau manajer, contohnya di sini adalah apakah kamu tahu kesalahanmu apa, gitu ya. Tadi seperti Bu Tini ditanya dulu, apakah kamu tahu kesalahanmu apa, gitu. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan itu? Kemudian keyakinan apa yang kamu sudah langgar? Kemudian bagaimana solusinya, seperti itu. Nah, ini contoh dari penerapan posisi kontrol guru, gitu ya. Nah, ini Pak Ibu coba kita simak ya di videonya. Di sini ada video 5 posisi kontrol. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Dian Dawson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi membuat rasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Nah, ini posisi penghukum. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi. saya Dasar pemalas. Kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Itu membuat itu penghukum ya Bapak Ibu. Saya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan mengeluarkan, bahkan menyimpan dendam. Ya, ada apa yang jadinya ya? Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu.
suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Terus sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Wah, sampai bilang jantungan Bapak Ibu ini. Maaf ya Bu, maaf sekali. Maaf gitu ya, sampai maafnya mau sekali. Saat membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Nah, ini posisi teman Bapak Ibu. Kalau beli makin apa? Makin mantap. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Selamat pagi ya sayang. Iya. Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kencang Bu. Ya sudah sayang. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, dengan berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersedia gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih berbentuk eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Nah, ini Bapak Ibu sebagai posisi pemantau atau monitor ya. Apa lagi? Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Bu, Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Nah, ini terakhir adalah posisi manajemen. Level ya. Manyun baik. Selamat pagi Naren.
Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, Sebentar ya Pak Ibu ya. Oke, jaringannya aman? ada orang yang kira-kira Ternyata harus dikesini dulu. Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. ada lagi selain Kak Emma. Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh Yang teriak itu kok jaringannya? Mohon maaf ya Bapak Ibu, ini jaringannya seperti ini ya. Oke, sekarang kita Oke, Bapak Ibu. Nah tadi sudah ya kita menyimak yang namanya video 5 posisi kontrol guru dan penerapannya ya. Itu adalah contoh penerapannya dalam lingkungan sekolah ya. Jadi Bapak Ibu, semoga mulai hari ini mari kita mulai hari ini melakukan perubahan ya Bapak Ibu ya. Saya juga masih belajar dan saya juga baru mengetahui ternyata sebagai manajer seperti itu ya. Mari kita lakukan perubahan sedikit demi sedikit menuju posisi manajer gitu ya. Posisi yang diharapkan dalam budaya positif seperti itu ya. Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya keyakinan kelas. Nah, di sini Bapak Ibu sudah melakukan keyakinan kelas atau sudah membuat keyakinan kelas belum? Oke, kalau misalnya itu ya. Nah, di sini keyakinan kelas. Nah, kenapa Bu keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas saja? Nah, coba di sini ada yang bisa memberikan pendapatnya. Kenapa bahasanya itu keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Boleh siapa? Bu Adel, mangga. Kalau peraturan sampai atas seolah-olah dipaksa untuk mengikuti aturan yang sudah disepakati. Kalau keyakinan plasma, anak itu muncul dari dalam dirinya sendiri bahwa saya sudah yakin bahwa nilai itu harus kita laksanakan. Mungkin gitu ya transinya. Kalau dari yang peraturan mah masih ada dari luar apa yang harus diikuti oleh Oke, terima kasih, tepuk tangan dong buat Ibu Adel. Iya, bagus. Betul kata Bu Adel bahwa kalau
keyakinan kelas itu jadi sudah terpacu dalam dirinya, dalam hatinya, ia akan melakukan sesuatu itu karena nilai-nilai kebajikan yang ia percayai gitu ya, tanpa ada paksaan. Tapi kalau misalnya peraturan kelas itu lebih kepada ada dorongan dari luar, jadi agak-agak terpaksa seperti itu ya. Nah, jadi kita itu adalah keyakinan kelas. Di sini Bapak Ibu masih semangat tidak? Semangat. Coba biar makin semangat lagi, cobalah kita bergerak lagi. Mari, siap. Oke, bergeraknya apa ya? Kayak apa ya? Coba sekarang pijit-pijit dulu teman yang di pinggir. Oh, Pak Jen, kalau Pak Jen ke depan aja pijit sendiri ya. Pak Jen sama Pak Abi di sini Pak Jen. Oke, di situ aja boleh. Berarti sekarang pijit-pijit dulu teman yang ada di sebelahnya biar tidak pegal lagi. Oke, ini Bu Rani transfer ya. Kalau kita transfer of knowledge, ini transfer of pijit gitu. Oke, gantian. Ya, mumpung ini pijit gratis Bapak Ibu, kalau bayar kan lumayan ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Tepuk tangan lagi dong buat Bapak Ibu semua. Oke ya. Kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Ini sebentar lagi. Oke. Nah, ini pembentukan keyakinan kelas Bapak Ibu. Nah, di kelas-kelas Bapak Ibu di sini karena kebanyakannya ini wali kelas ya. Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas belum di kelasnya? Ada yang sudah, ada yang belum ya. Oke. Nah, apa sih pembentukan keyakinan kelas itu gitu ya. Nah, ini ada ciri-cirinya Bapak Ibu. Nah, keyakinan kelas itu dibentuknya bersifat abstrak gitu ya. Kemudian berupa pernyataan universal. Jadi pernyataannya tidak terpaku kepada A, B, C, tapi universal seperti itu. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif. Nah, Bapak Ibu, keyakinan kelas itu jangan dibuat dengan awalan kata jangan, tidak boleh gitu ya, tetapi harus bersifat positif seperti itu kalimatnya. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Betul, jangan terlalu panjang-panjang Bapak Ibu. Kadang kalau terlalu panjang suka lupa anak-anak. Jadi lebih baik singkat gitu ya. Kalau kata orang Sunda masih gitu ya gitu. Jadi mudah diingat. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Nah, betul, ketika kita membuat yang namanya keyakinan kelas ini harus disesuaikan dengan kondisi yang ada di sekolah atau kelas kita, seperti itu. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi yang namanya keyakinan kelas itu tidak hanya guru yang membuat, tetapi dibuat secara bersama-sama antara guru dan seluruh warga atau seluruh peserta didik yang ada di kelasnya, seperti itu. Bisa kita membuatnya dengan menggunakan sticky note seperti itu, nanti ditempel, baru kita akan diskusikan keyakinan kelas mana yang ingin kita ambil ataupun tidak diambilnya, seperti itu. Nah, sini selanjutnya adalah segitiga restitusi. Tadi Bapak Ibu sudah menyimak video tentang posisi kontrol guru. Nah, seorang manajer itu sudah memposisikan segitiga restitusi, sudah menggunakan segitiga restitusi dalam mengatasi permasalahan peserta didik. Apa sih segitiga restitusi? Itu Bu, itu yang kayak segitiga gitu ya. Segitiga permudah gitu ya. Nah, betul Bapak Ibu, mungkin ini masih awam gitu ya, masih ini baru ya segitiga restitusi gitu ya. Karena sebelumnya saya juga sama. Ketika mendapatkan informasi atau pengetahuan tentang segitiga restitusi ini, saya peroleh di pendidikan guru penggerak ya Bapak Ibu ya. Nah, segitiga restitusi itu apa sih gitu ya? Nah, di sini segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab.
Nah, mandiri di sini seperti apa gitu ya? Dia mencari solusi sendiri seperti itu Bapak Ibu. Kemudian bertanggung jawab, mau mempertanggungjawabkan atau mau bertanggung jawab atas apa yang ia lakukan seperti itu. Nah, di sini tahapannya Bapak Ibu. Nah, tadi tahapannya yang pertama itu adalah menstabilkan identitas di sini. Setelah menstabilkan identitas, ada tahap lagi validasi tindakan yang salah. Dan selanjutnya yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ini bagus sekali ya, ininya gerak-gerak gitu ya. Oke. Nah, di sini menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas itu apa gitu ya? Nah, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Oke, di sini ada kalimatnya untuk menstabilkan identitas itu adalah berbuat salah itu wajar Bapak Ibu, gitu ya. Jadi kita menstabilkan posisi anak dulu. Ketika anak berbuat salah itu tidak langsung drek gitu dihukum, tapi kita menstabilkan identitas dulu, gitu ya. Dengan seperti apa kata-katanya kita bisa berbicara berbuat salah itu wajar. Nah, kalian itu bukan satu-satunya orang yang berbuat salah. Manusia itu wajar membuat kesalahan. Nah, itu salah satu kata-kata dalam menstabilkan identitas. Kemudian di sini ada validasi tindakan yang salah. Nah, setelah melakukan menstabilkan identitas, di sini ada yang keduanya itu adalah validasi tindakan yang salah. Nah, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, di sini kita kalimatnya bisa menggunakan kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, padahal kamu bisa melakukan hal buruk lebih dari ini. Jadi kita bertanya kepada peserta didiknya, kemudian kita memberikan sebuah penguatan atau kalimat kepada peserta didiknya seperti kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Dan yang terakhir itu adalah menanyakan keyakinan. Nah, di sini setelah melakukan menstabilkan peserta didik itu, kemudian menanyakan setelah menstabilkan gitu ya tadi. Di sini setelah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, yang ketiga ini adalah menanyakan keyakinan. Nah, apa itu tuh gitu ya? Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik seperti itu. Nah, di sini kita itu membangun motivasi intrinsik peserta didik gitu ya. Nah, di sini kita apa pertanyaannya gitu ya. Nah, pertanyaannya kita bisa bentuknya seperti ini. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati atau nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti itu. Nah, di sini ada penerapan segitiga restitusi, Bapak Ibu. Ini adalah tayangan terakhir seperti itu, Bapak Ibu. Oke, kita simak terlebih dahulu ya. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan.
Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah, Siang Pak. sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku gak dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah kan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita menelitinya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu.
Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah, dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang diambil murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi parasit? Apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu memperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha, perlu adanya suatu usaha kebaikan dari pihak yang membuat kesalahan. 5. Waktu, perlu didedikasikan waktu dari pihak yang membuat kesalahan. Ada kata akan mulai melakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna dan dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan-beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka permasalahan yang dapat menyelesaikan permasalahan sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, ibu bapak guru hebat. Oke, baik Bapak Ibu, tadi kita sudah menyaksikan tentang segitiga restitusi dan penerapannya ya Bapak Ibu. Oke, baiklah Bapak Ibu, berarti ini di penghujung seperti itu ya. Nah, betul. Oke, nah kesimpulannya Bapak Ibu ya, mari kita bersama-sama bergerak dan menggerakkan gitu ya. Menuju apa gitu ya? Menuju Bapak Ibu yang mampu menerapkan segitiga restitusi dan gitu ya, memposisikan
posisi kontrol manajer dalam mengatasi permasalahan peserta didik, sehingga peserta didik itu akan memunculkan motivasi intrinsik, kemudian akan tercapainya profil belajar Pancasila sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Oke. Sekian pemaparan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih kepada Ibu Rivela Sri Hendayani MPD sebagai calon guru penggerak angkatan 11 yang sudah memaparkan materinya secara lugas, tuntas, dan detail. Sekali lagi beri aplaus yang meriah untuk Ibu Rivela. Oke, baik Bapak Ibu semuanya, besar harapan kita dapat melakukan perubahan, yakni mengimplementasikan apa yang disampaikan oleh Ibu Rivela tadi, mulai dari perubahan paradigma berpikir kita bahwa kita harus berubah dari teacher center kepada student center, lalu kemudian kita harus mampu melakukan perubahan, merubah posisi kontrol kita sebagai manajer nantinya terutama, lalu kemudian kita pun harus mampu mengimplementasikan program, salah satu program budaya positifnya yaitu segitiga restitusi seperti yang tadi diutarakan. Baik Bapak Ibu semuanya, sebagai pantun penutup ya, belum buah mangga enak rasanya, berserak seperti tak berguna. Sungguh hebat Bapak Ibu gurunya menyimak materi dengan seksama. Baik ya Bapak Ibu, tiba saatnya di acara penutup, yakni acara ketiga ya yang penutup. Mari kita tutup acara diseminasi aksi nyata modul 1.4 dari Ibu Rivela Sri Hendayani MPD sebagai calon guru penggerak angkatan 11 dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Baik, satu lagi ya Bapak Ibu ya sebelum itu, burung cendrawasih adanya di Papua. Terima kasih dan sampai jumpa. Saya Adelina Tulbarka sebagai moderator mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bapak Ibu, kita sesi foto dulu ya. Oke, ayo Bapak Ibu, kita ke depan, kita sesi foto-foto. Refleksi. Pelaksanaan diseminasi atau penyebaran pemahaman budaya positif kepada rekan guru dilakukan pada tanggal 19 Agustus 2024 bertempat di SMK Negeri 1 Kadipaten Kabupaten Majalengka. Terdapat 17 orang guru yang menyaksikan kegiatan ini. Perasaan saya setelah melakukan aksi nyata ini, saya merasa bahagia dan menjadi sangat bersemangat dalam melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, terutama menerapkan konsep-konsep budaya positif di SMK Negeri 1 Kadipaten. Rencana perbaikan yang akan saya lakukan adalah selalu melakukan evaluasi secara berkala, kemudian terus meningkatkan koordinasi dengan semua pihak di lingkungan sekolah, terus meminimalisir kekurangan-kekurangan yang ada, terus meningkatkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan budaya positif, dan selalu menganalisis kebermanfaatan hasil diseminasi tersebut terhadap murid dan lingkungan belajar. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat yang sudah menyaksikan video aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Jadilah guru penggerak yang selalu tergerak, bergerak dan menggerakkan. Salam dan bahagia Bapak Ibu penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.